Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Suhaila binti Tajuddin dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan jarak titik ke titik. Nah, sebelumnya kita akan masuk ke pembahasannya terlebih dahulu. Di sini kita sudah bisa lihat ada sebuah bangun kubus yang dimana memiliki panjang rusuknya yaitu 3 cm. Nah, ciri-ciri kubus yang pertama memiliki 8 titik, yang kedua memiliki 6 sisi, dan yang ketiga memiliki 12 rusuk. Nah, tahukah kalian yang mana yang dinamakan titik dalam ruang kubus? Nah, yang dimaksud titik yaitu yang ini, seperti titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, titik H. Nah, inilah yang dinamakan dengan titik dalam ruang kubus. Sedangkan sisi dalam ruang kubus yaitu seperti ini. Ada 6 sisi. Sisi yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itulah yang dinamakan dengan sisi. Sedangkan rusuknya ada 12. Yang dimaksud dengan rusuk yaitu yang ini, A ke B. Ini adalah rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, itu adalah rusuk. Baik, kita akan masuk ke poin yang pertama, yaitu kedudukan titik terhadap garis. Yang pertama, kedudukan titik terletak pada garis. Nah, seperti ini terlihat bahwa di sini ada garis yang dimana ada titik A. Titik A ini dilewati oleh garis. Jadi ini dinamakan titik terhadap garis. Sedangkan titik yang C ini tidak dilalui oleh garis. Ini yang dimaksud dengan terletak di luar garis. Titik C terletak di luar garis. Kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu kedudukan titik terhadap bidang. Nah, kita bisa lihat pada bidang ini, bidang ABCD. Yang dimaksud dengan titik pada bidang, semisal kita memasukkan di sini adalah titik. Nah, titik A ini berada pada bidang ABCD. Nah, yang ini kita melihat bahwa di sini ada bidang A, B, C, dan D. Nah, jika kita meletakkan di sini sebuah titik, anggap saja ini titik E. Nah, ini menandakan bahwa titik E ini berada di luar bidang A, B, C, dan D. Yang poin ketiga, kedudukan garis terhadap garis lainnya. Poin yang pertama yaitu garis yang berpotongan. Nah, kita melihat pada bidang ABCD ini, kita mengambil garis AB dan CD, di mana garis ini adalah garis yang sejajar. Jika kita akan tarik garis lurus, maka dia akan tetap sejajar. Sedangkan yang ini adalah garis yang berpotongan. Kita melihat di sini bahwa titik garis AB berpotongan dengan garis B dan D. Kita melihat di sini titik potongnya. Garis yang bersilangan. Nah, pada garis AE bersilang dengan garis C dan D. Jika kita akan menarik garis lurus ataupun garis panjang, dia tidak akan menemukan titik temu ataupun tidak akan menemukan perpotongan, sehingga garis ini disebut garis bersilangan. Poin yang keempat yaitu kedudukan garis terhadap bidang. Poin yang pertama yaitu garis terletak pada bidang. Misalkan kita permisalkan garis B dan D. Nah, garis B dan D ini terletak pada bidang A, B, C, dan D. Poin
poin yang kedua, garis sejajar dengan bidang. Nah, di sini kita melihat bahwa ada bidang A, B, C, dan D. Dan di sini ada sebuah garis. Garis ini sejajar dengan bidang A, B, C, D. Atau di sini kita bisa lihat pada bentuk kubus ini, kita melihat bahwa garis garis AB dia akan sejajar dengan bidang C, D, G, H. Misalkan ini adalah bidang. Nah, dia akan sejajar dengan garis AB. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu garis memotong ataupun menembus bidang. Kita melihat di sini ada bidang. Permisalkan bahwa ini adalah garis, sedangkan ini adalah bidangnya. Nah, garis BC ini memotong ataupun menembus bidang C, D, G, dan H. Jika kita menarik lurus, maka garis ini akan memotong ataupun menembus bidang C, D, G, dan H. Baik, kita lanjut ke poin yang kelima, yaitu kedudukan bidang terhadap bidang lainnya. Nah, pada poin yang pertama, yaitu bidang sejajar dengan bidang lainnya. Kita permisalkan bidang B, C, F, dan G. Kita arsir bahwa ini adalah bidang yang pertama. Dan bidang yang kedua ada A, D, E, dan H. Nah, bidang ini tidak berpotongan dan juga tidak saling bersilangan. Jika kita akan menarik lurus garis bidang ini, dia tidak akan pernah berpotongan. Nah, inilah yang disebut dengan bidang sejajar dengan bidang lainnya. Pada poin yang kedua, yaitu bidang memotong atau menembus bidang lainnya. Permisalkan di sini kita arsir bidangnya. Bidang B, C, F, dan G. Dan bidang A, B, C, dan D. Nah, jika kita akan menarik lurus bidang tersebut, bidang ini, dia akan berpotongan dengan bidang B, C, F, dan G. Jika kita tarik lurus bidang A, B, C, dan D. Jika kita tarik lurus, maka dia akan berpotong. Bidang B, C, F, dan G akan tegak lurus ke bawah, sedangkan bidang A, B, C, dan D akan tegak lurus ke samping. Nah, dia akan berpotongan, membentuk siku-siku gitu. Nah, sekian dari pembahasan tentang penentuan jarak dan titik. Baik, sekarang kita akan masuk ke contoh soal untuk menentukan jarak titik ke titik. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa ada titik A dan titik B. Nah, kita harus mencari berapa jarak dari titik A ke titik B. Untuk menentukan jarak di antara titik A ke titik B ini, kita akan menggunakan rumus Pythagoras. Misalkan yang ditanya yaitu jarak AB. Nah, rumusnya itu ada akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini rumusnya. Nah, kita akan membuat permisalan. Misalkan di sini X, di sini Y. Ya. Misalkan AB sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat AB. X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, di sini ada X dan Y. Kita misalkan X-nya adalah akar. Kita akan memisalkan X-nya adalah 3. Berarti 3 kuadrat ditambah Y-nya adalah 4. Jadi 4 kuadrat. Lalu kita selesaikan. AB sama dengan 3 kuadrat itu sama dengan 9 ditambah 4 kuadrat
itu sama dengan 16. AB sama dengan akar 25. Nah, akar dari 25 yaitu 5. Jadi, jarak dari titik A ke titik B adalah 5. Itu tadi pembahasan saya tentang menentukan jarak titik ke titik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.